Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Rozali, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Morancalong, Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini, menjabarkan dan menjelaskan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif penerapan segitiga restitusi. Menurut Gosen, salah satu pakar pendidikan di bukunya tahun 2004, menjelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini, restitusi merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, sehingga arahnya adalah menghidupkan kesadaran intrinsik dalam setiap jiwa murid tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah; dan yang tiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut contoh-contoh penerapan segitiga restitusi pada permasalahan yang dihadapi murid di SMA Negeri 1 Muara Ancalong. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini, Nak? Jam 7.45 ya? Kenapa baru hadir? Kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Enggak ada. Teman-temanmu juga lagi. Ayo silakan ikut. Kita lanjutkan materi kita. Guntur, tahu karena kenapa Bapak panggil kantor saat ini? Ini Pak, terkait permasalahan TBK Pak. Ya, tadi Guntur berangkat ke sekolah jam berapa, Nak? 7.25 Pak. Guntur tahu jam berapa peraturan kita masuk di sekolah kita ini? Jam 7.10 sudah ada di sekolah Pak. Oh, begitu. Menurutmu, jika Guntur berangkat jam 7.25 dan kita melaksanakan doa bersama di jam 7.15-nya, setelah itu dilanjutkan dengan masuk kelas jam 7.30, apakah Guntur sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya sudah terlambat. Oke Guntur, begini Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Salah itu sangat wajar dan manusiawi. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan, terlambat datang masuk ke kelas kakak-kakakmu. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita coba mencari solusi bagaimana Guntur tidak terlambat lagi datang ke sekolah di hari ke depan. Ya? Ya, baik Pak. Guntur, bolehkah Bapak tahu kenapa alasannya sampai terlambat dengan ke sekolah pagi ini? Hari ini saya datang terlambat ke sekolah karena saya terlambat bangun Pak.
Gitu. Jika berkenan, nak, bolehkah Bapak tahu alasanmu sampai terlambat bangun tadi apa? Saya tidur larut malam Pak karena saya main HP dan juga dan nonton sepak bola sehingga saya tidur larut malam. Oh, jadi penyebab Guntur terlambat datang ke sekolah itu main HP untuk gadang nonton bola. Ya, Oke. Guntur, apakah datang terlambat sudah cocok atau sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama beberapa saat yang lalu, nak? saya minta maaf Pak karena sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Apakah Guntur masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak, datang tepat waktu, menghargai guru dan teman, berkata baik dan posesif, saling membantu, menonaktifkan HP ketika belajar dan menjaga kebersihan. Oke. Kira-kira nih bentuk usaha apa yang bisa Guntur lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah ke depannya? Tidur lebih cepat Pak, serta bangun jawab. Bisa juga dengan memasang alarm HP. Jika tidak berhasil, saya bisa meminta bantuan kakak saya Pak. Oke, luar biasa, nak. Kira-kira kapan Guntur bisa menerapkan bentuk usaha yang bisa membantu Guntur agar tidak terlambat lagi, nak? Insya Allah Pak, saya malam ini akan tidur di awal Pak. Luar biasa, Guntur. Saya sangat menghargai bentuk usaha dan niat kerja kerasmu untuk tidak datang terlambat lagi. Saya berterima kasih atas usahanya Guntur untuk melakukan perbaikan diri. Bapak berharap Guntur kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih taat aturan dan bertanggung jawab. Baik Pak, terima kasih kembali. Saya janji akan menjadi pribadi yang lebih taat aturan. Terima kasih. Jangan ulangi lagi ya, nak. Ya. Tolong kalian carikan bantu Bapak tentang kata bentuk ing dari 4 bahasa Inggris yang kita temukan di depan tadi, ya. Silakan, nak. Waduh. Adil lagi ngapain ini? Main game, Pak. Main game. Teman-temanmu pada asik semua di depan belajar, kalian malah main game. Waduh. Nanti ketemu Bapak ya di kantor ya. Cepat matikan HP-nya. Kita belajar lagi. Fadil, Rahim, apakah kalian tahu alasan kenapa kalian Bapak panggil ke kantor? Iya Pak, karena kami tadi main game saat pelajaran sedang berlangsung. Terus Rahim, menurutmu, apakah diperkenankan memainkan game pada saat pembelajaran berlangsung? Terus Fadil, kapan di kelas kita diperbolehkan untuk menggunakan HP-nya? Pada saat diizinkan oleh guru jika diperlukan. Jadi menurut kalian perbuatan main game di dalam kelas tadi apakah sudah termasuk perbuatan yang benar atau salah? Salah Pak, kami minta maaf. Baik Fadil dan Rahim, pada dasarnya main game untuk mencari kesenangan itu boleh saja dan sah-sah saja, manusiawi, normal. Tapi kalian harus memperhatikan situasi dan kondisinya, di mana dan kapan tempatnya untuk bermain game itu. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak pun kalau merasa bosan pasti akan mengalihkan perhatian Bapak ke hal yang lain agar kebosanan Bapak bisa berkurang. Fadil, Rahim, bolehkah Bapak tahu alasan kalian main game tadi di kelas ada apa itu, nak? Karena kami tadi main game di pelajaran Bapak karena suntuk dan merasa bosan Pak. Iya nih Pak, tadi yang menuju saya untuk ikutan main game Pak. Oh, begitu. Sudah sama saja kalian berdua itu. Jika Bapak boleh tahu, yang menyebabkan kalian merasa bosan dan suntuk itu apa, nak? Kami berdua baru selesai mengerjakan tugas-tugas remedial dari mata pelajaran lain yang banyak Pak. Iya Pak, karena kami bersama Pak. Oh, jadi penyebab kalian tadi main game di kelas di pelajaran Bapak karena banyak tugas remedial. Iya Pak. Fadil, Rahim, Bapak mau nanya sama kalian berdua.
Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dalam kelas? Ya Pak, kami masih ingat. Nah, coba sebutkanlah. Latihan tepat waktu, menghargai guru dan teman, berkata baik dan positif. Terus Rahim apa selanjutnya? Saling membantu mematikan HP ketika belajar dan menjaga kebersihan, Pak. Nah, itu sudah disebutkan. Apakah tindakan kalian tadi dengan main HP di dalam kelas sudah termasuk dengan keyakinan kelas kita? Tidak ada Pak, kami yang salah, kami minta maaf. Baik, Fadil dan Rahim. Bapak di sini hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang kalian dapat di kelas, bukan untuk menghakimi kalian berdua. Namun, Bapak hanya berharap kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan taat aturan. Baik Pak. Kalau begitu, kira-kira bentuk usaha yang Fadil dan Rahim bisa lakukan agar tidak tergoda main game lagi di dalam kelas bagaimana ini? Saya punya ide Pak. Bagaimana jika HP kami dikumpulkan saja di meja guru jika pembelajaran sedang berlangsung? Terus Rahim gimana? Saya mengusulkan bagaimana jika kami punya tempat duduk saja, Pak, dan dengan supaya lebih memperhatikan pelajaran, Pak. Wow, sangat luar biasa nak. Ide kalian tadi bagus juga itu. Terus, kapan Fadil dan Rahim bisa menerapkan bentuk ikhtiarnya tadi tuh agar tidak main game lagi pada saat pembelajaran di kelas? Segera Pak, setelah menghadap Bapak, kami akan lapor ke ketua kelas agar mengatur tempat duduk kami yang baru serta menaruh HP kami dan teman-teman di meja depan. Alhamdulillah, Bapak harap kalian berdua bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih tekun dalam belajar. Setelah kejadian ini tidak boleh diulangi lagi ya. Sudah segera kembali ke kelas sana. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Kami janji akan menjadi pribadi yang lebih giat, aturan, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah kembali ke kelas sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guntur Saputra, kelas 10A dari SMA 1 Negeri Purancalong, Kabupaten Kutai Timur. Perasaan saya setelah mengikuti langkah-langkah restitusi dengan Pak Rojali, saya merasa senang sekali karena saya tidak dimarahi dan dilibatkan mencari solusi dan permasalahan saya selamat ke sekolah pagi tadi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terima kasih banyak Pak Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Padilla, kelas 10A dari SMA Negeri 1 Muara Calong, Kabupaten Kutai Timur. Perasaan saya setelah mengikuti program restitusi dengan Pak Rojali adalah merasa senang karena saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya main game di kelas yang tadi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terima kasih banyak Pak Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim dari kelas 10A dari SMA Negeri 1 Muara Calong, Kabupaten Kutai Timur. Perasaan saya setelah mengikuti program restitusi dengan Pak Rojali adalah merasa senang karena saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya main game di kelas siang tadi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terima kasih banyak Pak Rojali.